Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah engkau raja? Apakah engkau seorang raja? Demikian pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Mungkin kita sekalian dan banyak orang juga mungkin akan bertanya, benarkah dia raja? Benarkah Yesus adalah sang raja? Dan kalau dia raja, raja model mana? Pada pesta Kristus Raja, di mana kita mengakhiri tahun liturgi ini, dan di akhir tahun liturgi tahun B, kita dengar dari Yohanes penginjil yang mengisahkan, yang menulis Injilnya yang tidak terlalu panjang, yang singkat, yang kita dengar tadi sedikitnya tentang Yesus Raja, bisa menggugah kita, bisa menantang kita untuk membuka hati kita guna mengimani Yesus sang Raja. Raja macam mana? Raja model mana? Kalau ngomong tentang raja, biasanya kita tahu pasti rakyatnya akan berjuang mati-matian untuk membela sang raja. Mereka pasti mati-matian berjuang untuk kesejahteraan, untuk keselamatan sang raja. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus sang raja? Dialah yang justru menyerahkan hidupnya untuk keselamatan rakyatnya. Kalau omong tentang raja, kita tahu biasanya mengenakan mahkota kejayaan dari emas, dengan tongkat
kekerasan, yang melambangkan wibawa dan kekuasaan, serta menggunakan atau mengenakan mantel kebesaran seorang raja. Tapi apa yang dikenakan oleh Yesus sang raja? Dia mengenakan mahkota duri, dihina, diolok, dan memikul salib sebagai palang penghinaan. Mati di kayu salib, dituduh sebagai seorang yang menghasut rakyat untuk melawan penguasa. Dia datang untuk membawa kebenaran, memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia datang memimpin dengan hati seorang gembala. Gembala yang rela menyerahkan hidupnya. Gembala yang selalu mencari yang hilang sampai menemukan. Gembala yang seluruh karya dan hidupnya berlandaskan cinta kasih. Kasih. Pesta Kristus Raja dikukuhkan oleh Paus Pius ke-9 di tahun 1925. Pada saat itu intensinya, tujuannya, dia mau mengingatkan bahwa kekuasaan Kristus Raja beda dengan kekuasaan penguasa dunia saat itu. Stalin, Hitler, beda. Berbicara tentang Kristus Raja, kita ingat, mungkin kita pernah baca apa komentar Santo Thomas Morus, pelindung para politikus dan advokat di abad ke-16 ketika masa Raja Inggris Henrikus ke-8. Ketika dia mau menceraikan istrinya dan menikahi perempuan muda, dia mengharapkan supaya Thomas Morus bisa membela dia dan menyetujui dan taat setia kepada dia sebagai sang raja, karena dia telah mengangkat Thomas Morus sebagai penasihatnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Thomas Morus? Saya lebih setia kepada Yesus sebagai raja hidup saya daripada setia kepada titah, kepada perintah Raja Inggris. Oleh kata-katanya itu, dia akhirnya dipenggal. Pernyataan dari Santo Thomas Morus ini juga menantang kita sekalian. Kita yang hidup di negara sekuler ini, beranikah kita tampil dengan membawa nama Tuhan, nama Yesus sebagai Raja kita? Masihkah kita bersedia dituntun oleh Yesus dan berani memberikan kesaksian di tengah dunia yang sekuler ini? Dan bila orang bertanya kepada kita masing-masing, model Kristus Raja macam mana yang kita imani, yang kita ikuti? Apa jawaban kita? Apa reaksi kita? Setiap kita bisa memberikan jawaban beraneka ragam.
berdasarkan pengalaman kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, akan campur tangan Tuhan dalam sejarah hidup kita, maka kita bisa memberikan rupa-rupa jawaban. Mungkin ada yang memberikan jawaban, dia adalah seorang ayah yang baik hati. Dia adalah seorang teman yang setia dikala susah dan dikala senang. Mungkin ada yang memberi jawaban, dia adalah gembala yang baik, yang memahami, yang mengerti, yang menuntun setiap langkah perjuangan hidup kita. Dia adalah andalan hidup saya. Mungkin kita temukan rupa-rupa jawaban. Mari kita hening sejenak dan masing-masing kita boleh memikirkan, merenungkan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Relasi personal dengan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Model relasi macam mana yang telah kita bangun? Apakah dia Tuhan yang menakutkan? Atau dia adalah Tuhan yang penuh kasih? Tuhan yang senantiasa mengerti, memahami hidup kita. Mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita.